Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinati fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka sawtan khafifan hasanan qawiyya ka sawti nabiyyina Daud alaihi salam. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Saya izin duduk Pak ya. Mohon maaf Tuan Guru, para alim ulama, saya izin duduk. Kalau begini kan nyaman. Ibu yang di belakang nampak? Alhamdulillah. Bapak nampak ya Pak? Ibu yang di luar nampak Bu? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pada malam hari ini yang saya hormati Datuk Rio, Dusun Pedukun, beserta staf-stafnya, kepala bagian dan yang tidak punya kepala, yang kepala saya hormati semuanya. Sudah itu ketua lembaga adat beserta anggota DPD beserta anggota, dan juga yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtiram, imam musola, imam masjid yang alhamdulillah Allah berikan barokah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah Allah berkahi pada malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu yang di luar maupun ibu-ibu yang di dalam, ataupun yang nunggu rumah tak sempat datang, juga kita mohonkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bersyukur kita Bu kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat ridho dan rahmat Allah kita dapat berkumpul di sini, bertatapan muka secara langsung, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak ketemulah dengan saya pada malam hari Bapak yang hidup dak kaki semani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu ya. Kemudian daripada itu Bu, kita kenapa banyak bersyukur? Karena kita harus sering-sering mengucapkan Alhamdulillah. Allah janjikan dalam Al-Quran Bu, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid.
Kalau kamu kok segalanya bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu kok kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pak, insya Allah ibu-ibu kita ini bersyukur lah, tak? Ya lah Bu? Ya. Tapi Pak Ado yang kini itu zaman now namanya kini itu. Insya Allah now tuh lain buah, lain batang. Ya Pak ya. Zaman now tuh kalau dusun kami sana now itu buahnya buah dulu, batang now. Gatal Bu. Ya lah. Nah, ya. Zaman now ikoku ada yang membuat para istri kita berubah dari bersyukur menjadi tidak bersyukur atau kufur. Apa yang merubahkannya itu? Ada beberapa namanya pinjaman. Pak, di luar negeri, selalu sunawak kita pada ada kan? Pinjaman itu Pak yang membuat betina-betina kita kau mulai walain kafartum jika kamu kufur. Apa yang membuat kufur? Kita kau lagi kau bergantung pada baik untuk. Tahu pada pisau baik tu? Nah, bergantung pada pisau baik tu, menunggu getah turun dari ujung daun 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Sementara pinjaman awak kok 4 macam model, no? Pinjaman kok apa pula modelnya zaman kini kok? Itulah zaman now kok tidak boleh kata tidak. Harus ada benda tu. Kalau dah tu dah beranjak dari rumah. Pak, apa yang buat penekanan walain kafartum tadi tu? Tapi kau udah makin kau getah kau lagi banyak ni yang di badan kau. Tadi mana gigit lintah, gigit pacek untuk daging rimau. Baru balik Bu, badan kau mampu buntanglah naida menyerahkan sen kau ada 300.000 kepada orang rumahnya. Oh dek ikolah sen ada dek, ambillah sen satu. Ada kau lah bang. Bu, sen ada 300. Pinjaman 700 nak dibayar hari kemih kolah ada buang kacau. Aiko yang membuat kita walain kafartum awe ada 300 kolah seng bang mana lah kecukup pinjaman kita 700. Mulai lagi kan sehingga ibu Allah sebutkan dalam Al-Quran walain kafartum, dan jika kamu kufur inna azabi sakit, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Minggu kini kok kita masih dapat 300.000 sama laki kita. Minggu di depan karena kita kufur tadi Bu ada 200.000 lagi. Awe abah turun banget dah. Kering lagi pandai. Nah, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini Bapak Ibu, kita yang memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW diberikan oleh Allah barokah, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Amin Allahumma amin. Indo pergi kaya batang tepo, sedang cuci piring cuci alat dapat buku emes sagedang mato. Itu kan tidak terduga-duga kan? Ya Allah berkehendak siapa
la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Kalau barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Tapi ada syarat dulu. Pertama takwa, yang kedua tawakal. Di samping usaha malebu rezekinya banyak tuh udah temu kan. Kaki tergantung sama paung, rezeki tergantung sama usaha. Semakin besar kaki kita, semakin besar pula paung. Sepanjang ini ibu pernah tidak ketemu paung kaki itu lebih besar daripada paung? Ada bu? Ada, orang tekeli kaki main bal. Alhamdulillah. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati hari kelahirannya pada malam hari ini. Man nasya sholawata alayya nasya tariqal jannah. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, kata baginda Rasul, maka dia akan lupa pula jalan ke surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Saya ditanyakan lebih mau masuk surga. Mudah-mudahan kita ini berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin Allahumma amin. Besok bu ya, kita masuk inilah. Ada syarat yang harus ditempuh. Apa syaratnya guru? Mati dulu. Iya. Kalau belum mati belum masuk surga kan? Jadi bu, sholawat ini pengantar barokah, pengantar barokah, pengantar syafaat. Dan dengan bersolawat tadi, rumah aman, istri nyaman, suami aman, anak-anak tak banyak ulahnya. Berkat apa? Berkat sholawat kepada Rasulullah. Kita minta dipuji sama orang sedang baca sholawat tetap dapat pahala. Ibu kalau baca Quran minta dipuji sama laki haram ada pahalanya. Itu namanya riya kalau baca Quran. Yo, suara ibu ini bagus. Minta puji dengan engkau tak dapat halo bu. Dosa yang dapat. Kenapa? Karena riya. Salat Allahu Akbar. Minta puji sama tetangga. Wah rajin datuk ke salat. Tak dapat pahala bu. Terus kenapa tidak dapat pahala? Karena riya. Kalau kita baca selawat, walaupun kita minta dipuji sama orang, tetap Allah berikan pahala selawat itu. Tetap Allah memberikan kepada baginda Muhammad untuk mensyafaati kita di dunia ini sampai akhirat nanti. Ya bu ya? Ya. Karena yang megang kendali itu kan ibu. Yang kasih makan suami, ibu kan? Yang masak untuk siap suami, ibu kan? Yang kasih makan anak, ibu kan? Ada tak ibu baca selawat sebelum memasukkan nasi ke dalam magicom tuh? Bismillah lah. Kau tambah lagi ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mohonkan kepadamu melalui selawat ini ya Allah. Berikan keberkahan kepada anak-anak saya. Berikan kenyamanan kepada suami saya supaya jangan mudah hati.
lah. Lagu macam tu pula agaknya bapak. Aduh yang was-was macam itu. Apa daya yang harus ibu lakukan? Ibu tidak perlu nak pergi, misalnya laki kita merantau ke Malaysia, nampak fotonya dengan anak gadis orang Sabah, baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau maha penjaga ya Allah, Engkau maha menjaga segala-galanya. Jaga suami saya itu dari godaan-godaan orang lain ya Allah. Tutup mata hatinya terhadap orang lain ya Allah. Hanya terbuka untuk muka saya saja ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah 2 minggu lagi ibu mengusak balik. Berkat baca sholawat insya Allah. Nah itu ibu. Tapi bawalah kenyamanan kan. Dalam rumah tangga sering baca sholawat, sedang kubak-kubak tentang baca sholawat. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin wa bil mu'minin. Baca sholawat, sedang goreng tempe baca sholawat bu. Orang dulu sambalnya enak-enak itu, resepnya baca sholawat. Iya, kalau ibu-ibu zaman now beda. Dia kalau bikin sambal tuh pakai lagu yang lagi viral saat sekarang. Cekini. Apa lagu? Wah, lagu Cekini ke Surabaya. Nah, itulah yang saya hafal. Jadi bu, berkat sholawat, insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita menyampaikan pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum dia meninggal dunia. Nah, itu pesan Rasulullah sebelum meninggal dunia. Insya Allah nantinya bisa kita pegang. Ada berapa pesannya? Ada 3 pesan Rasulullah SAW itu sebelum dia meninggal dunia. Insya Allah sudah lagi jam 1. Tidak kor. Akor kah? Insya Allah jam 1 sudah. Ya bu ya? Insya Allah jam 1 selesai. Kita bisa dah? Lain dong lain siko karena tidak. Sabar bu, malam besok saya masih punya jadwal. Besok pagi saya ada juga jadwalnya. Kalau dihabiskan sampai jam 1, kecekik sampai besok pagi. Ya, baiklah kita berjalan lebar teh memang sampai kan? Dengan saran tuh lah bu, sarannya jangan balik dulu. Soalnya dulu waktu saya pernah tampil dulu, ibu-ibu saran kita jangan balik dulu kata saya. Yo, nah ibu kata lintah ngapo lah saking jengkelnya dengan saya, mungkin saya nyebut kesalahanmu, laki kawin lagi, baliknya dulu. 3 hari sudah tuh meninggalnya. Tuh ya, jangan balik dulu. Itulah saran hidup. Ibu bapak yang saya hormati, 3 pesan Rasulullah bu. Jadi sebelumnya kita sampaikan dulu bu ya, tentang Rasulullah nak meninggal dunia atau wafat. Rasulullah itu waktu dia nak wafat, Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan 3 malaikat. Pertama, malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya itu? Mulai lupa pula nama malaikat penyabut nyawa awak. Israel lah. Israel, Israfil, Mikail, Jibril. 4 tuh.
Kalau tukang cabut nyawa awak subang Israel lah. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak dicabut nyawanya 4 orang sekali turun. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 orang tu sekali turun kepada Rasulullah. Dari langit ke-7 Pak, dia 4 orang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba di langit ke-3 masih 4 orang. Tiba langit ke-4 masih 4 orang. Tiba langit ke-5 masih 4 orang. Tiba langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiba di langit pertama Bu, malaikat Jibril hendak turun. Kamulah turun. Nanti sekolah. Rel awet kawan. Awak berempat dari langit ke-7 tadi. Apa kawannya berhenti di langit 1 kok? Kamulah turun. Pokoknya kamulah. Nganunggu di sekolah. Rel kata Israel kan. Kawan kau terus bertemu dengan Nabi Muhammad tu. Kami kau baru kau lah nak bertemu pula. Oleh sebab tu kawan nak biasa-biasa dengan beliau. Ya payulah kita sama-sama. Tak mandi selangit ke 1 lah. Tak sanggup saya tengok Muhammad tu kalau dicabut nyawanya kaget. Maka turunlah bertiga Pak. Bertiga tu Israel, Israfil, Mikail. Tiba di depan pintu rumah Rasulullah. Lalu diketuklah pintu rumah Rasulullah tadi. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Fatimah. Fatimah yang buka pintu tu anaknya. Dibuka pintu kan orang yang salam tadi. Ada bahasa waktu ya, tak ada orang tu ya. Ya Fatimah tak nampak barang kok. Sudahlah kata ayat, kata baginda Rasul, dia sudah di dekat saya. Jadi Fatimah langsung paham berarti itu malah malaikat kan. Jadi setelah malaikat itu datang Bu, dilaporlah oleh malaikat Israel, wahai Nabiullah, sesungguhnya Allah menyampaikan bahwasanya ajalmu telah datang. Macam mana kawan? Boleh tak kawan kami cabut nyawa dulu? Apa belum? Pak, kalau awak ditanya macam tu, makanya lawan menawar apa jawab itu? Oh, besok lah. Besok lain. Kalau lah Israel tiba tunggu, insya Allah balik tu adalah hilang nyawa. Bunyi lah tabuh tu. Kalau kita dikasih tawaran macam tu, sudahlah. Macam mana Pak Iskandar? Ngangko nak nyabut nyawa kawan lah. Boleh lah, apa belum? Esok lahir tambah setahun GL terajahil. Kalau boleh ditawar macam itu kan? Tapi Nabi ditawarkan macam itu Bu. Nabi Muhammad setelah ditawarkan seperti itu, apa jawaban baginda Rasul? Israel, mana Jibril? Biasa yang menyampaikan segala sesuatu kepada saya itu Jibril. Sekarang Jibril mana? Jibril tidak mau turun dari langit 1 tadi. Saya belum mau dicabut nyawa saya sebelum Jibril datang. Maka datanglah Jibril, dijemput sama Israel. Datang Jibril. Datang Jibril Bu. Wahai Jibril, kata baginda Rasul, apakah yang saya hadapkan setelah sakaratul maut nanti, setelah saya wafat? Apa yang saya hadapkan? Kata baginda Rasul. Apa jawaban Jibril? Wahai baginda Rasulullah, segala malaikat yang pernah diciptakan oleh Allah sudah berbaris menunggu kedatangan kawan. Sudah apa lagi? Kata Rasulullah. Dan surga telah ditetapkan untuk kawan, wahai Nabiullah. Sudah itu apa lagi? Belum juga puas lagi Bu. Sudah itu diharapkan nabi-nabi tidak boleh nabi sebelum kawan masuk surga, sebelum kawan terlebih dahulu masuk surga. Apa lagi? Itulah kata malaikat Jibril.
Lalu Nabi Muhammad terduduk, Bu. Apa kata Nabi Muhammad? Macam dengan keadaan umat saya, wahai Jibril? Tuh, masyarakat dusun pendukun tu macam cara tu. Kita yang hadir di mana cara. Kita umatnya ditanyakan oleh Nabi Muhammad terlebih dahulu. Macam mana cara umat itu, wahai Jibril? Maka kata Jibril, kalau tu yang kawan tanyakan, tak dapat bahasa awak, tak dapat dengan makan Nabi cincang mutui. Tu macam mana? Nak bertanya dulu kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Balik malaikat Jibril nanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawaban yang didapatkan dari Allah? Ibu, jawabannya sungguh sangat menakjubkan. Apa jawabannya? Diharapkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga dengan catatan amal kebajikannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Kalau macam tu kata Nabi Muhammad, sudahlah, cabut nyawa. Nyawa mulai dicabut ibu bapa, sampailah nyawa ko di bateh lututnya. Lah sampai di bateh lutut nyawa, Bu. Wai, alangkah sakitnya, keluarlah keringat-keringat. Nabi Muhammad itu sebesar tampang jagung di keningnya, Bu, Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Israel, macam ko raso kalau dicabut nyawa. Wahai Nabiullah Muhammad, iko adalah cabutan nyawa yang paling ringan. Jangan berikan kepada kawanku. Jadi kalau kau yang paling ringan, macam mana pula yang paling berat? Yang paling berat parah dari kau. Kalau macam tu, wahai Israel, mohonkan kepada Allah dulu, wahai Israel, berikan yang paling berat kepada saya. Cabutan nyawa tu jangan diberikan kepada umat-umat saya. Itu saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita, Bu. Saya pikir saya pribadilah, Bu, saya belum sanggup membalas cintanya Rasulullah itu kepada saya. Kenapa? Karena kita berselawat jarang kepada Rasulullah, sementara beliau sangat-sangat memikirkan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ibu bapak yang saya hormati, sampailah napas di sekitar jantung Nabi Muhammad, Pak. Sekitar ini, apa pesan yang disampaikan oleh beliau? Ini 3 pesan yang disampaikan, Bu. Yang pertama yang disampaikan oleh beliau adalah An-Nisa, An-Nisa, wanita. Jagalah wanita, jagalah wanita. Kita yang laki-laki ini diperintah untuk menjaga wanita. Pak, jaga bini, kata Nabi. Jaga anak gadis. Ini aneh zaman sekarang, Bu. Itu yang kata saya zaman now tadi kan. Tak tahulah saya. Itu di luar negeri mungkin. Dusun kita ni tak. Kalau kambing hilang 1 hari 1 malam, nak terpacul betih kau mencari kambing tu. Kalau anak gadis tak balik sehari semalam, dia solah. Solah musik makan ti. Iko Bu, pesan Rasulullah, jagalah wanita dan jagalah anak wanita. Jadi harus laki-laki itu menjadi penjaga bagi wanita. Ini banyak terbalik gitu. Wanita yang menjaga laki-laki. Ngapa wanita yang jaga laki-laki? Banyaklah kerja bininya dari lakinya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Bu, anak ini memang harus dijaga. Terutama anak perempuan itu yang dipesan oleh Rasulullah untuk dijaga. Anak ini Bu, yang akan membantu kita besok kalau kita sudah jadi tulang belulang di dalam kubur kita. Bahkan anak ini adalah paku dalam rumah tangga, kata orang.
Tahu paku bu? Paku yang melengket di papan tua seorang anak ini paku dalam rumah tangga. Kalau anak itu baik berbakti, insya Allah rumah tangga kita aman. Bukan sedikit orang bertengkar sama istri sama suami lantaran permasalahan anak. Tapi anak inilah paku dalam rumah tangga. Lah ributnya berdua laki bini itu. Tak celik muka anak. Tahu tak celik? Tak tengok muka anak. Kan kau ibu 5 anak. Nak kata nak berjantan kan? Saya mau lah banyak kau ibu kau nyelik anak tu. Kau itu macam apa? Until kamu untuk ke bawah. Itu kan? Jadi anak kau paku rumah tangga. Jadi bu ada lah ini. Kita cerita dikit tak? Anak tu bertiga. Jadi anak pertama bu kelas 2 SMP, anak kedua kelas 1 SMA, anak ketiga kelas 3 SMA. Anak pertama tu laki-laki, kelas 1 SMP. Anak kedua kelas 2 SMP, anak ketiga kelas 1 SMA. Maka kedua pasangan suami istri tadi bapak ibu lah bertengkar agung di rumah tu. Apa kata istrinya? Selama 9 tahun bang hidup dengan kamu. Tidak pernah hati kau yungo bahagia celik kolek ukat liye kolang keluarnya saking makan hati selama hidup dengan kamu. Kata tu betino kan? Kau ngapa pula bercakap macam tu? Nak ngapa kau? Serah kamu lah bang, karena capak-capak lah bang, karena anta-anta lah kumamak lah bang, ini sanggup dengan lah jadi muda hati bang. Kau lagi nak jelek kau muka jendol, tu kau nak kenal kami kami cu. Pokoknya lo ketengkapin kan? Maka diuruslah persidangan bu di kantor pengadilan Republik Indonesia, di kantor pengadilan agama Republik Indonesia kan? Diurus pengadilan sehingga harta godong ini sudah dibagi seluruhnya menjadi 2 bagian. Ya bu, tinggal tanda tangan surat perceraian lagi. Lah sudah bu, anak bertiga. Anak kau bertiga pak, tidak mungkin bagi kau sugang kau setengah kan mungkin. Harta gondong ini sudah lah dibagikan. Sawit ambil untuk kamu bang. Kebun sawah kau sawah ya untuk ngan kata bini ya kan. Rumah untuk anak-anak bang iyo ngan yang pelihara karena tidak mungkin kami pergi kan. Lah dibagikan harta gondong ini. Ini anak cara kok. Mungkin bagi selai sugang kan? Apa kata bininya? Bang sudah bang. Kalau masalah anak bang, kita berikan kepada anakku kesempatan untuk memilih bang. Kalau nak hidup dengan ngan, kamu jangan ditahan anakku. Kalau anak nak nunggu kamu, itu sudah takdir bagi ngan. Taulah ngan makan hati anak tidak nunggu ngan. Kita jangan mendikte, jangan mendominasi, jangan mengkampanye, jangan mempengaruhi anak. Setuju? Bu, biasa anak berdekat dengan ibu dah. Ada adalah apa namanya itu pelet untuk anak tu bagi ibu kau. Jadi baliklah anak yang kelas 1 SMP dari sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kawan nak duduk si kau ada ayah kata kawan. Kawan tu dah mak dengan ayah kau nak bercerai. Jadi ayah nak nanya ke kawan. Kawan nurut ayah apa nurut mama? Nurut mak kan? Ngan nurut mak lah ya. Nak mati kawan nurut mak. Oleh ayah kau nyari duit nyari sen. Biar ayah. Berapa bagi mak saja tu lah. Berapa mak kawan bagi sen sani ada 2.000 ya. Besok ayah kasih kawan sekolah 10.000.
Iya 10.000 tuh seminggu. Kalau mak 2.000 sehari. Enak. 2 kali 7 lempat belek lah kan untung 4.000 kan tuh. Kan tadi menurut mak lah ya. Tak. Apa kata bininya di meja makan? 1-0. 1-0. Balik pula anak yang kedua ibu yang kelas 3 SMP tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau nak duduk? Pakai apa kawan balik dia nak? Pakai diantar kanti pak, pakai Honda diantar kanti. Besok macam kau kawan. Mak dengan ayah kau nak cerai. Jadi macam mana nurut kawan? Kawan nurut mak apa nurut ayah? Hidup kawan nurut ayah lah. Adik dia nurut mak. Kata ayahnya kan, besok kalau ayah kawan nak sekolah, ayah belikan Honda untuk kawan. Kawan berulang lah pakai Honda baru sekolah besok. Yang menurut mak lah ya. Awek kawan menurut mak, itulah payah kan. Kaget kamu apa nak kerja di tahungan. Sepo nak masak untuk ngan pagi, dah ayah lah masak. Pokoknya kawan nurut ayah yang dak menurut mak lah. Kata nak suka nurut mak lah ya. Babunyi pula induk tu di sudut dapur. 2-0. Kan? Harapan ayah kau tadi anak yang betina kelas 1 SMA tu nurutnya untuk masak untuknya dan kebutuhannya kan. Baliklah supir tu. Assalamualaikum katanya kan. Waalaikumsalam. Tiba di dalam bu si supir tu tadi. Pik duduk si kopik. Kan tahu mak dengan ayah nak cerai. Yo itulah ya. Dengan sangat menyayangkan yang peristiwa yang terjadi. Dan sangat menakjubkan jawaban anak bu. Sadis dari jawaban yang kedua tu tadi. Apa jawabannya? Itulah ya. Dengan sangat menyayangkan yang peristiwa itu terjadi. Dengan tumbuh emak dengan ayahku bersatu dan berpisah kalulah tertungkat batu bijan di kuburnya baru berpisah. Ini kamu nak tinggal nak tinggal adik, nak tinggal mak dan kamu ajak pula dekat kamu. Siapa nak ngurui adik kau? Mulung mak mantu mak ngurui adik kau. Tentu menurut mak dok lah ya. Kamu kalau kamu nak pergi bukuilah beban ya, bawalah koper, pergilah kamu ambil uruilah sawit tu dek kamu. Sebulan 2 mungkin kamu lagi di rumah kamu ya. Tiga masuk ke bulan 3 kamu lah babini pula ya. Dan kadogi kamu nak ngimpau kami, nak melihara kami. Pergilah kamu kalau nak pergi ya. Maka bapak kali bertambah hancur hati pak. Babunyi pula di sudut dapur tu. 3-0. Bu, kau namanya kau tadi telah jatuh pengasih di bawah. Kata Ayu Erawati kan? Dengan hati yang hancur si bapak kau tadi bertangitlah koper tu. Lah tiba di pintu pagar rumah, nak buka pintu pagar bu, nak dibuka pintu pagar berkelit rumah. Hai bertambah hancur hati kau rasanya. Nak buka pintu pagar, balik kanan, ingat muka anak, balik ke dalam. Nak, kalau kamu bertiga nurut mak kamu ini sanggup ayah dan nurut mak kamu lah. Aman dah? Tak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itulah dikatakan anak itu adalah paku dalam rumah tangga. Jadi begitu pun ibu harus berprasangka baik kepada suaminya. Ya Bu ya. Bu, kakak saya ajarkan tadi, kalau timbul rasa was-was dalam hati kita, pertama banyak baca selawat, yang kedua banyak bersedekah. Itu baik kuncinya tuh. Karena yang membolak-balikkan hati, yang mengatur langkah hidup maut rezeki seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ibu baca selawat mengharapkan sapaan Nabi untuk menjaga suami kita, dan ibu bersedekah mengharapkan kepada Allah untuk menjaga
gangguan. Cukup itu. Kodak telepon pagi dah diangkat. Berbaik sangka kita. Mungkin suami saya lagi buang air di WC. Sudah kan? Telepon pula zuhur nak kata bang sudah makan atau belum? Dah juga diangkat. Mungkin suami saya lagi meeting. Ya bu, malam telepon lagi diangkat awet tidak angkat telepon ya ayah sibuk ayolah biasalah. Tapi kita lah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus berbaik sangka. Jadi ada cerita bu, cerita mungkin guyon lah mungkin kan, jangan dimasukkan ke hati ya. Ada ini pasangan suami istri lah 11 tahun menikah tidak pernah dikaruniai oleh anak. Masuk ke tahun 11 apa terasa dalam kandungan istrinya itu tadi. Ya, karenalah 2 kali keguguran. Apa kata istrinya, bang? Ngan mohonkan kepada bang, ngan kolah telat 2 bulan bang. Lah telat 2 bulan, tapi belum perisa-perisa ke bidan, belum ke dukun, belum karena takut kan? Ngakolah telat 2 bulan bang. Nak masuk 3. Ngan mohonkan kepada abang cukup kita berdua baik yang tahu. Jangan kasih tahu ke orang lain, jangan kasih tahu ke tetangga. Kasih kalau keguguran lagi atau gagal lagi malu kita bang. Cukup kita 2 orang tahu. Setuju? Setuju. Waktu laki berangkat kerja bu, lakinya berangkat kerja, datang orang PLN. Orang PLN datang. Assalamualaikum. Kata orang PLN. Waalaikumsalam. Siapa kaminya? Ngapa kamu? Ah ini bu, ibu ini kan telat 2 bulan katanya. Nggak masuk 3. Oh, kok mulai meletup dalam hati kan? Oh, kurang ajar ya laki ngomong. Aku lah bercerita ke orang, itu kan berjanji tadi dia cerita ke orang. Ngaku telat 2 bulan apa bukan urusan kamu? Saya telat 2 bulan, telat 3 bulan, telat 4 bulan, apa urusan kamu? Bu, kalau tidak ini kami putuskan kaget kata orang PLN. Apa yang diputuskan itu? Katanya itu apa? Tak mungkin ya kamu nak putuskan barang suami saya. Balik kamu katanya. Ah, ditutupnya pintu. Akhirnya ditelepon lagi, bang balik kini lah. Apa saya masih kerja? Dan bisa, pokoknya abang balik kini lah. Mau balik lah kalinya. Ngapo dek katanya? Ngapo abang cerita sama orang tuh kalau saya telat 3 bulan, masuk 2 bulan. Ngapo abang cerita apa? Mana orangnya? Pergilah kami tunggu alamat di telepon. Ternyata ditengok situ dibawakanlah istrinya tuh ke tempat orang tuh tadi. Ternyata orang PLN. Ngapo yang telat ampernya telat 2 bulan. Nak diputuskan dalam pengenannya tadi nak putuskan benda laki no. Ayolah kamu barang tuh di situ kan. Ngapo itu? Karena tidak berbaik sangka kepada seorang suami. Jadi pesan Rasulullah sebelum dia meninggal dunia, jagalah wanita, jagalah wanita. Kemudian ibu, apalagi yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dijaga? As-solat, jagalah solat. Nah, karena gini kok bu, banyak niat yang menjepit, hutang piutang tumbuh dak tuan arah lah, kita lah buatnya, akhirnya kita mulai lalai dan lupa. Apa yang membuat kita lalai dan lupa? Nah itu bu, waktu zuhur masih 30, Allah panggil kita melalui panggilan azan. Kita punya anak namanya Ishak. Kita panggil yang pertama bu dengan lemah lembut.
Anak itu tuh Ishak, ada nama siapa dah? Ayo, kenyo Ishak Pak Ishak luar negeri. Ayo, kita punya anak namanya Ishak. Jadi ibu nih manggil anak Ishak, balik nak beli haji motor rumah Pak Haji. Kata ibu kan, itu panggilan pertama. Panggilan pertama anak tidak mendengar, berubah panggilan tadi dari Ishak menjadi Ishak, balik. Katakan, berubah Pak. Panggilan ketiga tidak juga, mulai berubah lagi. Ishak, balik. Hilang Ishak, tinggal Ishak. Nah, kita kalaulah 4 kali dipanggil sama ibu tidak datang-datang, segala benda yang berkaki itu dipanggil. Galau-galau kan disebut galau. Nah, marah ibu tadi. Nah, sekarang Allah panggil kita, panggil zuhur tidak datang, panggil asar pun tidak datang, panggil subuh masih ketiduran, panggil isya sudah tidur sudah capek, panggil subuh pun masih ngorok. Alhamdulillah. Ada hal bu? Ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kemudian ibu, yang ketiga, pesan Rasulullah adalah umatnya yang disebutkan. Artinya kita harus berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad. Itu pesan Rasulullah karena dia menyebutkan ummati. Iko dak bu kita ganti beli TV kita sakit hati, ganti beli mobil kita masuk rumah sakit permata hati. Ada kacau tuh. Ganti cuma ngecat rumah, bu sebelah rumah ngecat rumah kan keluar kita. Kacau kayak baru dapat lagi mirip dulu tuh ganti ayo apa lagi ganti. Nah ini ngapa kalau kita itu susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah, itu ada yang tidak benar dalam hatinya. Ya bu ya. Nah jangan sampai kita susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Jadi pesan Rasulullah, kita harus diperintahkan untuk berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad. Karena Nabi sebelum meninggal atau sebelum wafat menyebutkan ummati. Dan jadilah kita seperti kedua tangan. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan tanpa diundang ikut membalutnya. Kalau tangan kanan yang terluka, tangan kiri ikut membalutnya. Jangan seperti kedua telinga. Telinga kiri sakit, telinga kanan tidak tahu menau. Nah, bila Bapak Ibu yang saya hormati, itulah mungkin 3 pesan dari Rasulullah. Yang pertama, jagalah wanita. Yang kedua, jagalah sholat. Yang ketiga, jagalah berbuat baiklah terhadap umat Nabi Muhammad. Dan melalui peringatan hari kelahiran beliau ini, kita banyak-banyakkan baca sholawat untuk baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Allah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan sholihan wa waffiqni amalan sholihan. Sebelumnya Pak, saya minta maaf telah duduk, Bapak duduk di bawah, saya duduk di atas. Mohon maafnya, 1000 kali maaf Pak. Karena pertama jadi kursi kok payah Pak. Bentar lagi kita nak pemilihan cari kursi. Jadi hati-hati Bu, jangan sampai menantu tidak bersapa dengan mentua gara-gara merebut kursi orang. Ayo saya jelas-jelaskan di sini kok. Sudah tuh jangan sampai hati kita dibeli. Nah itu Bu yang paling berbahaya tuh kan. Karena apa? Karena yang la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-murasi wal murtaros, telah melaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang menyogok dan orang yang kena sok dan yang menjadi perantara antara keduanya. Misal saya ini nak nyalon, dan mungkin saya ke rumah bapak ibu ngasih serangan pajar lah namanya, jangan nak ngasih serangan pajar, tidak mungkin saya sendiri. Maka saya suruh datuk ini berangkat ke rumah ibu saya, datuk ini ibu kena ketiga-tiganya. Jadi itu Bu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hindari itu karena bahaya kursi ini kan. Itu guyon lah Bu, tak ada sekanunnya juga. Cuman yang melaknat itu tadi bukan saya yang ngato, itu siapa? Rasulullah yang ngato. Kalau kata saya boleh ibu tidak yakini karena saya manusia biasa. Tapi ini Rasulullah yang memberikan pernyataan bahwa dia melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok dan orang yang menjadi perantara atau prinsesnya. Ya Bu ya. Yang kedua, kasihan panitia lah menyediakan kursi. Kan seakan-akan saya tidak menghargai panitia yang menyediakan kursi, maka saya duduk juga lah. Yang ketiga, jujur lah Bu, saya kepala ini. Ya Bu ya. Insya Allah Allah memberkahi kita semua dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nantinya di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai bihadzal kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum